selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi perdagangan internasional. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah anak-anak, sekarang faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Hambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Pertama, tidak amannya suatu negara. Amannya suatu negara merupakan pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Jika negara memiliki kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekat. Namun jika tidak, maka pedagang akan beralih ke negara yang lebih aman. 2. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Contohnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, dan perjanjian yang berbelit-belit. 3. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan valuta asing. Kesulitan dari hal tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.